Hai guys, kami dari Minerva. Dengan saya Idewo Gedagung Surya Basuki, absen 1. Saya Igusti Ayu Agung Mayumia Natasha, absen 9. Saya Igusti Meradun Candi Putra dengan absen 11. Dengan saya Ibu Dedi Sumiati dengan nomor absen 17. Saya Komang Devana Hariswa, nomor absen 21. Saya Kadevina Purningsih dengan absen 27. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Romawi kuno. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan arti dari nama kelompok kami, yaitu Minerva. Minerva merupakan salah satu tokoh dalam mitologi Romawi kuno, yang dimana salah satu perannya dipercayai sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Alasan kami memilih Minerva agar melalui video ini kita bisa saling sharing ilmu pengetahuan, di mana kami pihak penyaji akan men-sharing ilmu yang kami dapatkan dan teman-teman sekalian bisa menyimaknya melalui video ini. Baiklah, presentasi akan segera dimulai. Romawi. Mungkin kita akan tertuju pada angka-angka Romawi seperti 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan seterusnya bila mendengar kata Romawi. Romawi merupakan salah satu dari peradaban tertua di dunia, tepatnya di Eropa. Tanpa kita sadari, mungkin teman-teman ada yang memiliki buku tulis seperti ini, dengan merek Estadi FB5 Tartan yang berisikan tulisan Vini Vidi Vici. Ternyata tulisan ini merupakan tulisan dari era Romawi kuno. Peradaban ini berkembang mulai tahun 753 sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi. Peradaban ini juga berpengaruh dalam penanggalan Masehi yang kita gunakan hingga saat ini. Itu hanyalah sebagian pengaruh dari peradaban ini. Lantas bagaimana dengan sejarah lengkapnya? Inilah peradaban Romawi kuno. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang letak dan keadaan geografis. Peradaban Romawi merupakan peradaban kuno yang berkembang di benua Eropa, tepatnya di semenanjung Apenina atau yang kita kenal sekarang adalah negara Italia. Ialah daerah awal kekuasaannya dengan pusatnya di Roma. Sejak zaman Kekaisaran Romawi, wilayahnya makin menyebar hingga membentuk suatu imperium yang mencakup sebagian besar wilayah Eropa Barat, pesisir utara Afrika hingga daerah Timur Tengah. Semenanjung Apenina merupakan wilayah dataran tinggi dari pegunungan Aonia dan sebagian wilayah Eropa Barat merupakan rangkaian dari sirkum pegunungan Mediterania. Dataran rendah yang sempit terdapat di sepanjang pantai dan lembah Sungai Po. Di bagian selatan di sekitar Gunung Vesuvius, tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Di bagian utara beriklim sedang yang agak kering dan di bagian selatan beriklim subtropis yang lebih basah. Di semenanjung Apenia tersebut, sejak berapa abad sebelum Masehi telah berkembang kebudayaan yang bernilai tinggi. Kehidupan politik. Sejarah politik Romawi kuno dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode kerajaan, periode republik, dan periode kekaisaran. Akan saya mulai dari periode kerajaan. Sejarah berdirinya. Kerajaan Romawi berasal dari sebuah kota, yaitu kota Roma. Menurut cerita tradisi rakyat, kota Roma didirikan oleh si kembar Remus dan Romulus pada 21 April 753 sebelum Masehi di tepi sungai Tiber dan di antara 7 buah bukit. Menurut mitos setempat, Raja Numitor yang menguasai Alba Longa yang merupakan keturunan dari Aenes, yaitu salah satu prajurit perang dalam pertempuran Troya, memiliki putri bernama Rhea Silvia. Amulius yang merupakan saudara Numitor sudah mengincar tahta Alba Longa dengan membunuh putra tunggal Numitor. Di samping itu, Rhea Silvia dipaksa untuk menjadi pendeta. Tapi Amulius tidak tentram duduk di singgasananya mendengar Rhea Silvia melahirkan putra kembar, yaitu Remus dan Romulus. Konon, ayah kedua putra ini adalah dewa Mars atau dewa perang dari Romawi kuno. Takut akan tahtanya direbut, Amulius menyuruh hambanya untuk membuang Remus dan Romulus ke dalam sungai Tiber. Namun mereka ditemukan dan diasuh oleh serigala wanita. Si kembar selanjutnya tumbuh dewasa dan mendirikan kota mereka masing-masing. Malangnya Remus tewas dibunuh Romulus dalam pertengkaran mengenai letak kerajaan yang akan mereka dirikan dan siapakah yang akan menjadi rajanya. Maka Romuluslah yang menjadi raja pertama, sekaligus menamakan kotanya dengan sebutan Roma. Dan dari sinilah zaman kerajaan dimulai,
yang berlangsung dari tahun 753 sampai dengan 510 sebelum Masehi. Kehidupan awal politik di masa kerajaan yaitu ditandai dengan suatu strategi yang dijalankan oleh Romulus untuk memperbanyak jumlah warganya, di mana Romulus menawarkan suaka bagi kaum papa, orang-orang buangan, dan orang-orang yang keberadaannya tidak diharapkan. Kebijakan ini menimbulkan masalah karena jumlah warga laki-laki terus meningkat sementara warga perempuan menjadi langka. Romulus sampai harus melewati kota demi kota dan suku demi suku di sekitar Roma, dalam rangka mencarikan istri bagi sekian banyaknya warga Roma yang masih membujang. Untuk itu, Romulus menggunakan tipu muslihat demi mendapatkan kaum perempuan. Mereka mengundang orang-orang dari Sabine untuk menghadiri suatu perayaan meriah, lalu melarikan anak-anak gadis mereka. Maka terjadi pencampuran antara penduduk asli dengan orang-orang Sabine yang melahirkan orang-orang Romawi. Pada masa ini, Romawi menganut sistem monarki absolut dengan diperintah oleh seorang raja yang memiliki kuasa penuh atas kerajaannya, dengan asumsi bahwa raja berdaulat penuh dan memegang kekuasaan tertinggi negara. Karenanya raja juga adalah sekaligus kepala pemerintahan, yaitu memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum, mengelola semua harta milik negara, dan mengawasi semua pekerjaan umum. Kemudian raja sebagai kepala negara, yaitu mengatur hubungan dengan kerajaan lain dan menerima duta akbar. Kemudian raja sebagai pemimpin legislatif yang merumuskan dan mengajukan undang-undang. Kemudian raja sebagai panglima tertinggi, yaitu sebagai komandan militer Romawi dengan kekuasaan mengatur legium, menunjuk pemimpin militer, dan mencetuskan perang. Dan raja sebagai pemimpin keagamaan, yaitu mewakili Romawi dan rakyatnya di hadapan para dewa dan memiliki kemudi administratif atas agama Romawi. Serta raja sebagai hakim luhur, yaitu mengambil keputusan mengenai semua kasus pidana dan perdata. Inilah daftar raja yang pernah berkuasa di periode kerajaan. Yang pertama ada Romulus, yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama. Di masa pemerintahan Romulus didirikan Senat atau Dewan Penasehat Raja yang terdiri dari 300 orang patrisia atau kaum bangsawan yang berfungsi untuk melayani raja sebagai penasehat koordinator legislatif. Dibentuk juga Dewan untuk Rakyat Biasa yang disebut Comitia Curiata, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Golongan rakyat kecil ini juga sering disebut dengan golongan plebeya. Di masa ini juga mulai digubah sistem kalender yang terdiri dari 10 bulan, yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Raja yang kedua adalah Numa Pompilius, yaitu raja yang terkenal akan meletak dasar-dasar keagamaan. Di masa pemerintahan Numa Pompilius ditandai dengan perdamaian dan reformasi keagamaan. Numa membangun kuil Dewa Janus dan melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma. Nah, di masa ini juga, Numa Pompilius mulai menambahkan 2 bulan dalam sistem kalender, yaitu Januari yang diambil dari nama kuil Dewa Janus, yaitu seorang dewa yang punya 2 wajah, sehingga bisa melihat ke depan dan ke belakang dalam waktu yang bersamaan. Menurut kepercayaan Romawi kuno, Dewa Janus merupakan dewa permulaan dan dewa akhir yang bisa melihat masa depan dan masa lalu. Maka dari itu, Januari diletakkan dalam posisi pertama di sistem kalender. Sekitar tahun 690 sebelum Masehi, Pompilius juga menambahkan bulan Februari, yang namanya berasal dari kata Februs. Bagi masyarakat Roma, Februs merupakan dewa pemurnian. Inilah sebabnya setiap tanggal 15 Februari, masyarakat Roma selalu mengadakan ritual pemurnian yang digunakan sebagai ritual pengampunan dosa. Raja yang ketiga adalah Tullus Hostilius, adalah raja yang lebih suka berperang dibanding mengurusi masalah keagamaan. Pada masa pemerintahannya, Roma memusnahkan kerajaan Alba Longa dan mengambil seluruh penduduknya. Dia juga berperang dengan kerajaan Vidane, Veii, dan bangsa Sabin. Dia membangun tempat untuk Senat dan Curia Hostilia yang bertahan sampai 500 tahun setelah kematiannya. Dalam suatu cerita, Tullus mengabaikan para dewa hingga akhirnya ia jatuh sakit. Tullus kemudian memanggil Jupiter dan memohon pertolongannya. Namun Jupiter membakar sang raja dengan petirnya. Maka raja yang keempat yang memerintah kerajaan Romawi adalah Ancus Marcius, atau cucu dari Numa Pompilius. Seperti kakeknya, Ancus Marcius lebih suka perdamaian dan hanya berperang jika dia diserang. Dia melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma dan membuat mereka bersekutu dengan Roma. Ancus Marcius juga banyak membangun infrastruktur seperti penjara pertama Roma, pelabuhan, dan pabrik garam. Dia juga membangun jembatan pertama yang melintasi sungai Tiber. Raja yang kelima adalah Tarquinius Priscus. Dalam masa pemerintahannya, dia memenangkan banyak peperangan melawan kerajaan lain dan membuat Roma memperoleh banyak harta rampasan perang. Dia juga menambah jumlah tentara menjadi 600 infanteri dan 600 kavaleri. Di masa pemerintahan Tarquinius Priscus ini juga dibangun kuil Jupiter, Circus Maximus atau arena balap kereta kuda, mendirikan forum Romawi, mengadakan kompetisi olahraga Romawi, dan memperkenalkan lambang militer Romawi.
Raja yang keenam adalah Servius Tullius. Servius terkenal akan kebijakannya yang mengadakan sensus penduduk untuk pertama kalinya dan membagi penduduk Roma berdasarkan tingkat ekonominya dan wilayah geografisnya. Dia juga mendirikan Dewan Centauria dan Dewan Suku. Servius juga membangun kuil Diana dan tembok yang mengelilingi 7 buah bukit di Roma. Raja yang terakhir adalah Tarquinius Superbus. Tidak seperti raja-raja sebelumnya, masa pemerintahan Tarquinius Superbus diisi dengan kekejaman dan teror, sehingga rakyat memberontak padanya. Kekuasaan Tarquinius Superbus berakhir pada tahun 509 sebelum Masehi. Selanjutnya, kaum bangsawan yang tergabung dalam Senat pada tahun 510 sebelum Masehi mengadakan revolusi dengan menurunkan raja dari tahtanya. Kaum bangsawan selanjutnya mengubah bentuk pemerintahan menjadi republik. Dengan itu, Romawi memasuki periode keduanya atau dikenal dengan periode republik yang berlangsung antara tahun 510 sampai dengan 31 sebelum Masehi. Di masa republik ini dibagi lagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa pemerintahan aristokratik. Karena pada mulanya, Republik Romawi adalah republik bagi kaum patrisia karena banyak dikuasai oleh kaum bangsawan. Jadi corak politiknya ialah aristokrat, di mana ketika itu terbentuk sebuah polis atau negara kota dengan susunan pemerintahan meliputi 1. Pemerintahan tertinggi dijalankan oleh 2 orang konsul yang dipilih dari kaum patrisia dengan masa jabatan 1 tahun. Mereka didampingi juga oleh senat sebagai dewan penasehat. 2. Ada sekelompok anggota dewan yang terdiri dari 4 orang, yang dimana memiliki hak veto, yaitu hak untuk melarang. Mereka juga disebut dengan tribun plebis. Kelompok ini dapat membatalkan keputusan-keputusan dewan yang dapat merugikan kaum plebeia. Dengan ini, maka kelompok tribun dapat membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara baik. 3. Ada 2 dewan perwakilan. Yang satu adalah dewan yang terdiri atas kaum patrisia, dan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau Comitia Curiata yang anggotanya terdiri atas kaum bangsawan dan kaum plebeia. 4. Urusan keagamaan dipegang oleh badan tingkat pusat yang disebut dengan Pontifex Maximus. Dalam pemerintahan republik ini, kaum plebeia berupaya keras untuk menuntut persamaan hak, sehingga sering terjadi pertentangan antara kedua golongan ini. Akhirnya, golongan plebeia berhasil memperoleh hak yang sama dengan golongan patrisia. Dengan bersatunya antara kedua golongan ini, Republik Romawi yang semula hanya sebuah polis dapat berkembang menjadi negara besar. Polis-polis di seluruh Italia dapat dikuasainya. Maka, masa kedua di periode republik ini adalah masa pemerintahan Imperium Romanum atau Imperium Romawi. Dengan modal persatuan, maka Republik Romawi berkembang pesat. Pada tahun 266 sebelum Masehi, seluruh Italia dapat dikuasai. Kemudian, Romawi mulai mengadakan ekspansi keluar, yaitu dengan menyerang suku bangsa di sekitar. Salah satu yang terpenting adalah berperang melawan bangsa Kartago di Afrika Utara, atau yang dikenal sebagai Perang Punis, yang berlangsung dari tahun 264 sampai dengan 146 sebelum Masehi, yaitu perang maritim terbesar dalam sejarah dunia kuno. Akhir dari perang tersebut ialah Kartago dapat dihancurkan oleh bangsa Romawi di bawah pimpinan Scipio Africanus. Dengan demikian, daerah kekuasaan Romawi menjadi luas, meliputi seluruh daerah di sekitar Laut Tengah beserta kepulauannya, Spanyol, Prancis, Eropa Barat dan Tenggara, Asia Kecil, Timur Tengah, Arab, Mesir, dan Afrika Utara. Inilah sebuah Imperium Romanum yang dikendalikan dari pemerintahan pusat di Roma dengan senat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan dipertahankan dengan kekuatan militernya yang tangguh. Untuk menghadapi senat, pada tahun 64 sebelum Masehi, para panglima perang seperti Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar membentuk persekutuan 3 serangkai atau dikenal dengan Triumvirat pertama. Kemunculan Triumvirat ini membuat senat tidak mempunyai kekuasaan lagi. Setelah Crassus meninggal, hubungan antara Julius Caesar dan Pompeius mulai retak. Hal ini disebabkan oleh Pompeius iri melihat keberhasilan Julius Caesar, di mana Julius sebagai penguasa tunggal di seluruh Imperium Romanum. Saat perang di Asia Kecil, Julius Caesar mengirim pesan terkenal yang berbunyi Vini, Vidi, Vici, yang berarti saya datang, saya melihat, dan saya menang. Di bawah pimpinan Julius Caesar, Imperium Romanum hampir mencakup setengah Eropa. Namun karena kediktatorannya, Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Kematian Julius Caesar menimbulkan kekacauan karena para anggota senat berebut kekuasaan. Usaha senat berhasil digagalkan oleh para panglima Julius Caesar yang membentuk Triumvirat baru pada tahun 43 sebelum Masehi. Anggota Triumvirat kedua ini antara lain adalah Antonius, Lepidus, dan Octavianus. Ketika keamanan telah pulih kembali, para panglima ini mengadakan pembagian wilayah kekuasaan, yakni Antonius mendapat bagian di wilayah sebelah timur seperti Provinsi Asia Kecil dan Mesir, Lepidus mendapat bagian wilayah di daerah Afrika bagian utara dan pulau-pulau di sekitarnya,
dan Octavianus yang mendapat bagian di wilayah sebelah barat, meliputi daerah yang membentang dari Yunani sampai Spanyol. Pada tahun 32 sebelum Masehi terjadi konflik antara Mark Antonius dengan Octavianus yang melibatkan Cleopatra sebagai penguasa Mesir. Kemelut akhirnya terselesaikan lewat perang Actium pada tahun 31 sebelum Masehi yang dimenangkan oleh Octavianus. Dengan begitu, Romawi memasuki periode ketiganya, yaitu periode Kekaisaran Romawi yang berlangsung antara tahun 31 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi. Octavianus akhirnya diangkat menjadi kaisar pertama Roma dengan gelar Augustus dan menjabat dari tahun 31 sebelum Masehi sampai dengan 14 sebelum Masehi, di mana pada masa pemerintahannya Imperium Romawi mengalami masa yang gemilang. Pengganti Octavianus adalah Tiberius yang menjabat dari tahun 14 sebelum Masehi sampai dengan 37 Masehi. Pada masanya, di daerah Palestina berkembang agama Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa. Agama Kristen terus berkembang dan penganut semakin banyak. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius, yaitu dari tahun 378 sampai dengan 395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara. Di masa Kaisar Theodosius juga, wilayah kekuasaan Kaisar Romawi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kaisar Romawi Barat dengan ibu kota di Roma dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota di Konstantinopel. Sejak pembagian itu, Romawi Barat tidak bertahan lama karena terjadi serangan dari bangsa Hun atau bangsa Indo-Jerman. Pada pertengahan abad ke-5 Masehi, yang berkuasa di Romawi Barat bukan lagi kaisar, melainkan jenderal-jenderal dari bangsa Hun. Akhirnya pada tahun 476 Masehi, Kaisar Odoaker dari Romawi Barat turun tahta dan berakhirlah kekuasaan Romawi Barat. Runtuhnya Romawi Barat tidak mempengaruhi perkembangan Romawi Timur. Romawi Timur justru dapat bertahan hingga 10 abad. Hal ini dikarenakan letak ibu kota Konstantinopel sangat strategis. Kekaisaran Romawi Timur mencapai puncak kebesarannya pada masa Kaisar Justinianus, yaitu dari tahun 527 sampai dengan 563 Masehi. Pada masa kekuasaan Justinianus, Konstantinopel menjadi kota terkaya dan kota terindah di dunia. Dalam bidang kekuasaan, kaisar-kaisar Romawi Timur bersifat mutlak. Mereka berdiri di atas undang-undang. Dengan begitu, Romawi Timur dapat bertahan hingga tahun 1453 Masehi. Pada tahun itu, terjadi serangan dari bangsa Turki Utsmani yang mengakibatkan runtuhnya Romawi Timur. Bangsa Turki tetap menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota dengan menggantikan namanya menjadi Istanbul. Hasil atau peninggalan kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, di bidang pemerintahan dan tata tertib administrasi. Mulai diperkenalkan sistem pemerintahan republik yang demokratis dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan perangkat yang lengkap seperti adanya konsul, senat, tribun, DPR, dan Pontifex Maximus. Masing-masing provinsi dipimpin oleh orang pusat dan diawasi secara ketat. Administrasi pemerintahan diselenggarakan dengan tertib dan rapi. Bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan tidak kalah majunya. Pendidikan di Romawi telah mengenal sekolah-sekolah tingkat rendah dan menengah di tiap-tiap kota besar. Materi yang diajarkan terutama ilmu hukum, bahasa Latin dan Yunani, cara membuat obat-obatan, patriotisme, dan ilmu berpidato atau yang disebut orator. Berbagai unsur kebudayaan, ilmu pengetahuan, hukum, dan falsafah Romawi Yunani itulah yang beri inspirasi dan jiwa baru kepada bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-14 dan seterusnya. Bidang bahasa dan seni sastra. Berkembangnya bahasa Latin yang kemudian menjadi induk bahasa negara-negara di Eropa seperti Italia, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Rumania, serta bahasa Latin menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Di samping itu, munculnya sastrawan-sastrawan terkenal seperti yang pertama, Tacitus, penulis cerita pengembaraan yang berjudul Germania. Yang kedua, Heraclius, penulis syair pahlawanan. Yang ketiga, Ovidius, pengarang Metamorphose atau cerita tentang dewa-dewa. Yang keempat, Virgilius atau penulis syair pahlawanan. Yang kelima, Julius Caesar, pengarang De Bello Galisso yang menjadi tuntunan belajar bahasa Latin. Bidang hukum. Sistem hukum dan peraturan-peraturan ditegakkan. Siapapun yang bersalah pasti dijatuhi hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, semua warga negara menghormati hukum yang berlaku. Bangsa Romawi lah yang pertama-tama berhasil menegakkan hukum bagi semua orang. Hukum Romawi itulah yang kemudian dijadikan dasar bagi hukum di negara-negara Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Para ahli hukum yang terkenal adalah Pompinianus, Kaisar Theodosius, dan yang sangat berjasa ialah Kaisar Justinianus, yang mengeluarkan Codex Justianus atau Corpus Juris. Bidang seni bangunan. Seni bangunan dan seni pahat berkembang pesat sehingga melahirkan bangunan-bangunan yang megah dan indah seperti yang pertama, Colosseum dan Amphitheater. Adalah suatu bangunan yang berwujud atas berbentuk seperti stadion dan dapat menampung puluhan ribu penonton. Pertunjukan di Colosseum antara lain adalah Sairot, adalah kereta perang yang ditarik oleh beberapa ekor kuda, dan gladiator adalah perkelahian antara manusia dan manusia atau hewan.
Yang kedua, ada Pantheon, adalah rumah dewa-dewa orang Romawi. Yang ketiga, ada Viaduk atau Aquaduk, berfungsi sebagai saluran air. Yang keempat, ada Limes, adalah rangkaian benteng yang panjangnya hingga puluhan kilometer. Yang kelima, ada Circus Maximus, adalah pertunjukan hiburan sirkus. Yang keenam, ada Forum Romanum, adalah gedung pemerintahan. Yang ketujuh, ada Closa Maxima, adalah saluran pengairan untuk menyalurkan kelebihan air hujan yang hingga sekarang terpelihara dengan baik. Dan yang terakhir, ada Gereja Hagia Sophia, adalah tempat ibadah. Kepercayaan bangsa Romawi kuno. Ketika kerajaan Romawi berdiri, kepercayaan mereka masih bersifat animisme. Bangsa Romawi mempercayai kekuatan roh yang dapat membantu kehidupan manusia. Beberapa roh yang dipuja bangsa Romawi antara lain Lares atau roh penjaga ladang, Penates atau roh penjaga gudang, Janus atau roh penjaga pintu rumah, dan Vesta atau roh penjaga api tungku. Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Romawi dipengaruhi oleh kepercayaan bangsa Etruscan dan Yunani. Selanjutnya, bangsa Romawi menganut politisme. Beberapa dewa yang dipuja oleh bangsa Romawi memiliki kesamaan dengan bangsa Yunani, tetapi nama yang berbeda seperti menggunakan nama-nama planet, diantaranya seperti Jupiter, pemimpin para dewa sekaligus dewa langit; Juno, permaisuri Jupiter sekaligus dewi pernikahan; Venus, dewi kecantikan; Neptunus, dewa laut; Minerva, dewi ilmu pengetahuan; Mars, dewa perang; dan Apollo, dewa kesenian. Pada akhir abad keempat, lahir agama baru di Palestina, yaitu agama Nasrani. Pada mulanya terjadi pertentangan antara politisme Romawi dan monotisme agama Nasrani. Agama Nasrani banyak dianut oleh masyarakat Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius tahun 378 sampai 395 Masehi. Agama Nasrani dijadikan agama negara. Kehidupan sosial budaya. Perkembangan bangsa Romawi di bidang sosial adalah munculnya sistem pembagian kelas ke dalam 3 golongan, yaitu Equita, golongan pengusaha; Patricia, golongan orang-orang yang sangat kaya dan termasuk bangsawan; dan Plebea, rakyat jelata. Orang-orang Roma yang kaya biasanya tinggal di rumah bandar yang disebut dengan domus. Rumah ini terdiri dari kamar tidur dengan kamar mandi sendiri dan memiliki dapur besar yang disertai beragam perapian untuk memasak. Di samping itu, banyak juga yang memiliki rumah patri yang disebut dengan villa, tetapi kebanyakan orang Romawi tinggal baik di kota kecil maupun kota besar dengan menyewa apartemen yang disebut dengan cenaculum. Untuk kegiatan berbelanja, di kota-kota besar terdapat banyak pertokoan tradisional yang terbuka dan menghadap ke jalan. Di kegiatan persekolahan, pada mulanya keluarga Romawi membayar guru pribadi untuk mengajar anak mereka di rumah. Selanjutnya dibuka sekolah untuk umum anak laki-laki. Untuk menulis, mereka menggunakan kertas yang terbuat dari gelagah atau menulis pada kulit hewan. Di bidang kesehatan juga dikenal tabib yang untuk membantu pengobatan penyakit. Galen adalah ahli tabib yang terkenal di eranya. Beliau mempelajari tentang peredaran darah. Kehidupan perekonomian. Pada mulanya, masyarakat Romawi hidup dari pertanian. Mereka banyak tinggal di daerah dataran rendah yang sempit dan di sekitar lereng pegunungan Vesuvius yang subur. Hasil-hasil pertanian yang penting antara lain gandum, padi, jagung, sayuran, zaitun, dan anggur. Di daerah yang kurang subur dan agak kering berupa padang rumput digunakan untuk peternakan. Di daerah sekitar pantai, masyarakatnya hidup dari nelayan. Masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Apennine bekerja sebagai petambang dengan memanfaatkan bahan mineral yang dihasilkan oleh pegunungan tersebut seperti biji besi, biji tembaga, emas, dan batu pualam. Setelah Romawi berkembang menjadi besar, perdagangan mengalami perkembangan yang pesat. Para pedagang Romawi banyak melakukan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Pelabuhan-pelabuhan di sekitar Laut Tengah sekaligus sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, sehingga perdagangan dan pelayaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Romawi. Pengaruh kebudayaan bangsa Romawi kuno. Kebudayaan bangsa Romawi kuno yang telah dihasilkan selama periode Republik hingga Kekaisaran telah memberikan sumbangan besar bagi modernisasi bangsa Barat, termasuk beberapa negara-negara di dunia. Unsur kebudayaan Romawi kuno yang terlihat dalam kehidupan manusia masa kini meliputi: A. Sistem hukum. Beberapa prinsip penting hukum Romawi adalah: 1. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti salah. 2. Semua orang memiliki hak atas perilaku yang sama di bawah hukum. 3. Seseorang hanya dihukum atas tindakan yang dilakukan, bukan jalan pemikirannya. Prinsip-prinsip hukum tersebut masih tetap digunakan dan menjadi dasar sistem hukum di negara-negara Eropa, serta negara-negara yang pernah dijajah bangsa Eropa seperti Amerika Serikat dan Indonesia. B. Kalender.
Sistem kalender Romawi kuno ini diciptakan Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi yang terdiri dari 1 tahun menjadi 12 bulan dan 365 hari, serta memuat hari kabisat yang ditambah pada bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Kalender Julian menjadi dasar bagi penanggalan modern yang disebut kalender Masehi. Sistem kalender ini masih digunakan hingga sekarang di seluruh negara. Pada sistem kalender ini, hari Minggu dijadikan hari libur pada masa sekarang. Pada masa Romawi kuno, hari Minggu digunakan sebagai hari libur untuk memuja dewa-dewi. C. Arsitektur. Pada bidang arsitektur, bangsa Romawi sudah mengenal beton sebagai bahan dalam pembangunan. Masa sekarang, beton juga masih digunakan dalam pembangunan seperti rumah dan sebagainya. D. Bahasa. Bangsa Romawi menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin ini masih diadopsi banyak bangsa di Eropa sehingga menjadi bangsa Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, dan Rumania. Bangsa Latin juga mempengaruhi bahasa Inggris yang setengah kosakata dari bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin bangsa Romawi. E. Seni. Seni bangsa Romawi yaitu seperti seni patung. Seni patung ini masih terus berkembang hingga sekarang. Bangsa Romawi juga ahli dalam seni mosaik. Seni mosaik yakni seni dalam menghias seperti dinding, lantai, dan jendela. Dulu seni mosaik ini bertujuan untuk menghiasi jendela istana dan rumah bangsawan. Daerah awal kekuasaannya dengan Syalah Dodi. A minute, just take your time. The clock is ticking.